Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, segenap jemaat Shalom yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Minggu 27 Juli 2021, kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Sehubungan dengan masih tingginya pandemi COVID-19 di negeri kita, khususnya di Kota Kupang. Sehingga rumah kita menjadi rumah doa bersama seluruh anggota keluarga kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar perenungannya. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kekasih kami yang baik, Tuhan pencipta, penyelamat, dan pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di minggu-Mu yang kudus ini, kami umat-Mu diberikan kesempatan untuk ada bersama-sama beribadah kepada-Mu, sekalipun itu di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, sekalipun semakin tingginya pandemi virus COVID-19 yang kami alami saat ini, tetapi kasih dan penyertaan Tuhan tidak dapat membatasi semua kondisi dan keadaan yang kami alami saat ini. Karena itu, kami senantiasa memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi kami semua. Terkhusus kami ada melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan kuduskan kami untuk kami dapat melakukan ibadah saat ini. Siapkan kami semua oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Di saat kami menyiapkan diri kami untuk ada di sekitar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan menjadi kekuatan, penghiburan, petunjuk hidup baru bagi kami untuk melanjutkan hari-hari hidup anugerah yang Tuhan masih berikan bagi kami. Ya Tuhan, bersabdalah bagi kami semua, kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kekasih Tuhan, bacaan kita minggu ini terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 hingga 57. Kita baca 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf
2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh dunia. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita sekalian. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang sudah mendengar sabda Tuhan, memelihara serta melakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Sepanjang bulan Juli ini, pemberitaan firman Tuhan tentang pendidikan dengan tema besar sepanjang bulan Juli ini, Roh Kudus menginspirasi pendidikan Kristen yang menyembuhkan dan memulihkan. Bapak Ibu Saudara, minggu ini adalah minggu terakhir atau minggu yang keempat di bulan Juli, di mana oleh Gereja Masih Injil di Timur telah diputuskan sebagai bulan pendidikan. Dan di sepanjang 3 minggu yang telah lewat, kita telah mendengar refleksi di sekitar bagaimana tugas gereja di bidang pendidikan, tentang panggilan gereja mewujudkan generasi yang berhikmat, dan bagaimana pendidikan yang berintegritas. Dan hari ini, di minggu yang terakhir, mengakhiri perayaan bulan pendidikan, tema khotbah kita, dari Gemit untuk Indonesia dan dunia. Untuk itu saya mengajak kita melalui bacaan Alkitab Kejadian 41 ayat 46 hingga 57. Kita belajar bagaimana Tuhan mendidik umatnya melalui seorang tokoh Alkitab, yakni Yusuf. Sedikit tentang biografi Yusuf. Siapa itu Yusuf? Yusuf, ia adalah anak Yakub dari Rahel. Yusuf dianggap menghapus aib karena Rahel dianggap mandul sebelumnya. Kita dapat baca dalam Kejadian 30 ayat 22 hingga 24. Yusuf anak kesayangan Yakub. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yakub lebih mengasihi Yusuf. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 37 ayat 4. Yusuf dilempar ke sumur kosong yang tidak berair. Yusuf dijual kepada kafilah orang Ismail dengan harga 20 sikal keping perak,
Kejadian 37 ayat 24 dan 28. Orang Ismail selanjutnya menjual Yusuf kepada Potifar. Kejadian 39 ayat 1. Di sana Yusuf digoda oleh istri Potifar. Kejadian 39 ayat 7. Dan Yusuf dipenjarakan. Kejadian 39 ayat 20. Yusuf di dalam penjara ia mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Kejadian 40 ayat 12 hingga 19. Dan Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Kejadian 41 ayat 25 hingga 36. Yusuf keluar dari rumah Yakub umur 17 tahun. Selanjutnya selama 13 tahun menjalani kehidupan sebagai seorang budak di Mesir dan 3 tahun hidup dalam penjara. Pada umur 30 tahun Yusuf menjadi orang kedua penguasa di Mesir setelah Firaun orang yang pertama. Inilah Bapak Ibu Saudara gambaran singkat tentang biografi Yusuf. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita lihat selanjutnya teks bacaan kita hari ini. Kejadian 41 ayat 46 hingga 57 adalah merupakan penggalan dari sebuah kesatuan cerita dari perikop yang utuh yang dimulai dari ayat 1 hingga ayat 57 dan oleh Lembaga Alkitab Indonesia LAI membagi perikop bacaan ini menjadi 2 judul, yakni yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-36 bercerita tentang mimpi Firaun, dan yang kedua ayat 37 hingga 57 bercerita tentang Yusuf sebagai seorang penguasa di Mesir. Secara utuh perikop bacaan kita dapat diceritakan secara singkat. Firaun bermimpi, tetapi tidak ada yang dapat mengartikan mimpi Firaun. Namun kemudian kepada Firaun ada nama yang direkomendasikan yang bisa menafsirkan mimpi Firaun. Dialah Yusuf. Yusuf seorang tahanan, seorang narapidana, menjelaskan arti mimpi Firaun. Sebenarnya kemampuan Yusuf mengartikan mimpi ini adalah karunia yang diberikan Allah kepada keluarga mereka. Sebab ayahnya pun memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Yakub pernah bermimpi di Betel dalam Kejadian 28 ayat 10 hingga 22. Kemudian Yakub menafsirkannya sendiri. Yusuf kemudian pernah bermimpi pada usia 17 tahun. Dan oleh saudara-saudaranya ditafsirkan bahwa Yusuf akan menjadi raja. Dan ayah, ibunya, bahkan saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada Yusuf. Saudara-saudaraku, kemampuan menafsir mimpi itulah yang membuat Yusuf dapat menafsir mimpi Firaun. Adapun arti mimpi yang disampaikan Yusuf kepada Firaun bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Atas kemampuan Yusuf mengartikan mimpi Firaun ini, maka Firaun memberi kepercayaan kepada Yusuf untuk mewujudkan mimpinya itu menjadi kenyataan. Nah, untuk mewujudkan mimpi itu, Firaun memberi Yusuf kekuasaan sebagai alat kerjanya. Pertanyaan bagi kita saudara, bagaimana Yusuf mewujudkan mimpi Firaun? Melalui bacaan kita, Kejadian 41 ayat 46 hingga 57, adalah sebagai jawaban bagaimana upaya Yusuf melalui langkah-langkah strategi yang ia siapkan untuk mengantisipasi krisis pangan
yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mencatat untuk kita ada beberapa poin untuk kita belajar dari strategi Yusuf menghadapi krisis itu. Yang pertama, Yusuf dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, ia tidak mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, tetapi ia mengandalkan Tuhan. Sekalipun Yusuf usianya relatif masih muda, dipercayakan sebagai pemimpin penguasa di Mesir waktu itu. Yusuf dicatat oleh bacaan kita berusia 30 tahun. Yusuf sebagai penguasa, orang kedua di Mesir sesudah Firaun. Betapa tidak Yusuf bisa sampai menerima kepercayaan sebagai pemimpin di Mesir oleh Firaun. Suatu pelompatan, suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Jika bukan karena Tuhan. Karena sebagai manusia, hidup Yusuf adalah sebagai seorang budak, sebagai seorang narapidana. Hidup sebagai seorang budak 13 tahun di Mesir. Dan hidup dalam penjara 3 tahun. Karena itu Yusuf menyadari bahwa dipercayakan melalui kuasa kepemimpinan jabatan adalah pemberian Tuhan semata. Kalau bukan Tuhan, Yusuf hanyalah budak di Mesir. Dan pengakuan iman Yusuf karena Tuhan semata-mata itu terjadi di hadapan Firaun. Kita bisa baca dalam Kejadian 41 ayat 16. Firaun ketika berkata kepada Yusuf, Yusuf dengan lantang ia berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan. Dari sini kita belajar sebagai seorang pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Yusuf menjadikan kekuasaan kepemimpinan semata sebagai pekerjaan Tuhan. Yakni Tuhan memelihara umat ciptaan Tuhan untuk hidup sejahtera. Sekalipun dalam situasi sulit dan berat, Yusuf memahami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mensejahterakan umat Tuhan yang ada dalam krisis nanti. Tuhan dapat memakai segala cara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang taat, bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah keyakinan iman Yusuf. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi perenungan bagi kita bahwa di tengah-tengah situasi sulit yang sedang kita hadapi dengan pandemi virus COVID-19, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan berjuang bersama kita untuk kehidupan. Karena itu terus berharap, berpasrah, bergantung kepada Tuhan setiap saat. Tuhan membuat rencana yang indah bagi setiap kita. Yang kedua, kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf sebagai seorang pemimpin yang memulihkan. Kisah hidup Yusuf penuh drama sedih. Ia anak kesayangan bapa yang dibenci, dibuang, dijual, bahkan difitnah dan dipenjarakan. Dan dari semuanya itu tidak ada satupun kesalahan yang terbukti. Tanpa membaca teks ini kita akan mengira Yusuf adalah manusia setengah dewa, tanpa amarah, benci, dan dendam. Sesungguhnya melupakan semua daftar orang yang pernah menyakiti hati
bukanlah perkara yang mudah. Yusuf masih mengenang semua kepahitan hidup yang dialaminya. Kenangan itu tercermin pada nama kedua anak laki-lakinya, Manasye. Artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan Efraim artinya, sebab Allah telah membuat kita memiliki anak di negeri kesengsaraanku. Saudara-saudara, nama anak-anaknya adalah refleksi akan seluruh pengalaman hidupnya. Ia tidak pernah melupakan kejahatan saudara-saudaranya yang tega membuang dan menjualnya, yang memisahkan dia dari kasih sayang Bapa. Ia juga tidak pernah melupakan fitnahan istri Potifar. Ia pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa pahit dalam hidupnya, masa-masa kelam. Tetapi kesulitan dan kepahitan itulah yang membentuk ciri kepemimpinannya, yang penuh strategi. Seorang ahli kepemimpinan berkata, kepemimpinan tidak muncul secara kebetulan atau dengan cara instan. Kepemimpinan setiap orang terbentuk oleh berbagai faktor dari masa lalunya, termasuk Yusuf. Dalam teks tadi, Yusuf bukan hanya bergumul dengan krisis Mesir, melainkan juga ia bergumul dengan krisis pribadinya yang tampak pada nama kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Yusuf tampil sebagai pemimpin yang matang secara emosional dan spiritual karena refleksinya yang mendalam akan setiap pengalaman cerita hidupnya. Bahwa Tuhan telah memulihkan hidup Yusuf. Itu yang Yusuf alami. Dan pada gilirannya, inilah yang membuat Yusuf berhasil, sukses, dan berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Seorang pemimpin tidak boleh dihantui dengan kekecewaan masa lalunya. Ia harus melepaskan diri dari kelam masa lalu dan bertindak demi masa depan. Dan disitulah Yusuf merasa ia telah dipulihkan oleh Tuhan dan tampil menjadi pemimpin yang memulihkan dan menyembuhkan di tengah-tengah krisis kehidupan yang dialami pada waktu itu. Dan ia tampil menjadi pemimpin yang memulihkan bagi banyak orang, yang mensejahterakan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang berikut kita belajar dari Yusuf. Yusuf tidak hanya punya kemampuan menafsir mimpi, tetapi juga memiliki kemampuan sebagai perencana yang baik. Itu terlihat dari langkah strategi penyelesaian krisis pangan yang akan segera terjadi di Mesir. Yusuf tempuh dengan cara mengawalinya dengan pergi mengunjungi seluruh wilayah Mesir untuk mengenal dan memperoleh data tentang potensi masing-masing daerah. Ia mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, serta memanfaatkan waktu dengan baik untuk menata ekonomi negeri Mesir. Setelah mengetahui seluruh potensi daerah Mesir, barulah Yusuf membuat program jangka panjang untuk 14 tahun ke depan dalam memberi solusi, dalam memberi jalan keluar yang tepat menghadapi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal yang berikut yang kita patut belajar dari Yusuf, bahwa Yusuf tidak saja pandai, tetapi Yusuf adalah orang yang berhikmat. Yusuf tahu bahwa kelaparan bukan untuk dihindari, kesulitan bukan untuk dihindari, tetapi mesti dicari jalan keluar. Dalam pimpinan Roh Allah,
Yusuf yang berhikmat dan berakal budi. Kita bisa baca dalam Kejadian 41 ayat 38 hingga 39. Ia mengartikan mimpi Firaun dengan lengkap, usul tentang bagaimana apa yang dibuat di 7 tahun kelimpahan untuk menangani 7 tahun kelaparan. Yusuf dengan hikmat setelah melihat dan mendapatkan data yang lengkap tentang potensi manusia, tentang kondisi geografis Mesir yang berkelimpahan air dari Sungai Nil, menjadi daerah yang baik untuk bertani. Maka pada musim menuai sepanjang 7 tahun, Yusuf mempersiapkan masyarakat di tiap-tiap kota untuk membangun lumbung-lumbung tempat penyimpanan gandum. Dan mereka mengumpulkan gandum sebanyak mungkin sampai tidak terhitung banyaknya. Dan Alkitab menyaksikan, mencatat bagi kita, dikatakan seperti pasir di laut jumlahnya. Luar biasa. Saudara, apa yang dikumpulkan selama 7 tahun kelimpahan digunakan untuk 7 tahun kelaparan. Sehingga saat negeri lain kelaparan, Mesir kelimpahan makanan. Bahkan bangsa-bangsa lain datang meminta pertolongan kepada Mesir, termasuk saudara-saudaranya yang pernah membenci Yusuf. Kekasih-kekasih Tuhan, dari sini kita belajar betapa Allah luar biasa dalam kehidupan Yusuf, dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Roh Allah mendasari kemampuan akal budi, hikmat dan kebijaksanaan Yusuf untuk menjadi berkat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang di negeri Mesir dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Melalui Yusuf dengan hikmat dan kuasa, kemampuan yang Tuhan berikan baginya, ia telah menjadi berkat dan berbagi, memberi jalan keluar dan memelihara kelangsungan hidup umat ciptaan Tuhan dengan ketersediaan pangan yang luar biasa di tengah-tengah krisis kehidupan yang terjadi waktu itu. Kekasih-kekasih Tuhan, sampai di sini kita belajar bahwa Yusuf adalah seorang pribadi yang tidak hanya punya kemampuan, kecerdasan, tetapi ia bijaksana. Ia pribadi yang berhikmat, dan semuanya itu telah bermanfaat, telah berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kekasih-kekasih Tuhan, di hari ini ada begitu banyak orang pandai, ada begitu banyak orang pintar di dunia ini. Tetapi pandai, pintar saja tidak cukup menjadikan kita sukses, menjadikan kita berhasil, berguna, bermanfaat bagi banyak orang, bagi dunia. Dunia membutuhkan kebijaksanaan, butuh hikmat untuk mengelola apa yang ada pada kita. Entah itu kemampuan, entah itu kepintaran, entah itu kepemimpinan, kuasa, keterampilan, kerja-kerja kita, berkat-berkat yang ada pada kita. Sehingga setiap kita, setiap kehadiran kita bermanfaat bagi banyak orang. Dengan segala situasi yang baik maupun situasi yang sulit yang dihadapi. Apa artinya kita pintar? Apa artinya kita pandai tapi tidak bermanfaat, tidak berguna bagi banyak orang? Karena itu pintar saja tidak cukup, butuh hikmat. Sebaliknya, ada banyak orang yang tidak pandai tetapi sangat berhikmat dan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, Raja Salomo dalam doanya pada Tuhan, ketika ia memimpin, yang ia minta adalah
Berikanlah ia hikmat, berikanlah ia kebijaksanaan dalam memimpin untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, maukah kita berhikmat supaya kita menjadi berkat, bermanfaat bagi banyak orang? Mintalah kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan kita hari ini adalah dari Gemit untuk Indonesia dan dunia. Tema ini bisa diibaratkan sebagai mimpi Gemit, sebagai gereja, sebagai anggota Gereja Masih Injil Timur untuk dapat berkontribusi untuk membangun Indonesia, dunia melalui jalur pendidikan. Betapa tidak, bukankah visi mimpi Gereja Masih Injil di Timur di bidang pendidikan untuk jangka panjang tahun 2020 hingga 2031 adalah mewujudkan generasi Gereja Masih Injil Timur yang berhikmat, Pancasilais, dan mampu bergaul dengan bangsa lain. Kita belajar seperti Yusuf sebagai seorang asing di negeri Mesir. Allah berkenan memakainya menjadi berkat. Demikianlah kita sebagai gereja, sebagai anggota Gereja Masih Injil di Timur, kita semua terpanggil untuk menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Melalui pendidikan, ada banyak sudah alumni sekolah Gereja Masih Injil Timur, mulai dari SD, SLTP, SLTA, yang sukses di berbagai bidang kehidupan, melalui menjadi berkat bagi keluarga, bagi NTT, bagi gereja, bagi Indonesia, bagi dunia, bagi internasional. Memang kita juga patut sadari bahwa sekolah-sekolah Gemit saat ini boleh jadi tinggal sejarah hebat di waktu lalu, dan dilihat sebelah mata di antara sekolah-sekolah yang baik karena memiliki sumber daya manusia dan pendanaan yang cukup. Kondisi ini harus diubah menjadi kekuatan baru untuk mengembalikan reputasi sekolah-sekolah Gemit untuk semakin baik, dan ini butuh partisipasi dari semua kita untuk menghidupkan kehidupan pendidikan di Gereja Masih Injil di Timur. Hal positif yang perlu kita teruskan, kita tularkan bagi sekolah-sekolah Gemit. Kita belajar di masa lalu bahwa walaupun ia tidak didukung dengan pendanaan yang kuat, tetapi ditopang oleh orang-orang yang berintegritas tinggi. Mereka di waktu lalu adalah orang-orang yang lebih takut Tuhan ketimbang takut tidak digaji. Pengurus sekolah dan para guru sekolah Gemit di waktu lalu tersebar hingga lokasi-lokasi yang sangat terpencil di kampung-kampung, di desa-desa. Tetapi mereka memiliki motivasi yang sangat kuat menolong banyak orang bersekolah tanpa fasilitas yang mendukung. Tetapi mereka harus bisa mengajar anak-anak untuk bisa baca dan tulis. Rahasianya di mana? Rahasianya karena mereka takut Tuhan. Takut Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Kiranya Tuhan menolong kita. Spirit ini terus menyinari lembaga pendidikan Gereja Masih Injil Timur untuk mencapai visi besar kita di bidang pendidikan, yaitu mewujudkan generasi Gemit yang berhikmat, Pancasilais, dan mampu bergaul dengan bangsa lain. Semoga Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersyafaat kepada Tuhan
Kita bertemu Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta, Allah penyelamat, Allah yang senantiasa menghibur dan menyertai kami. Kami menaikkan puji dan syukur di hadapan hadirat-Mu. Karena kasih dan kebaikan Tuhan sajalah yang telah menolong menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah bersama-sama. Sekalipun kami lakukan itu dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk sabda Tuhan yang kami dengar. Roh Kudus menolong kami untuk kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, di tengah-tengah semakin tingginya pandemi virus COVID-19, kehidupan kami ada di dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Karena itu ya Tuhan, kami senantiasa percaya dan meyakini bahwa Tuhan ada bersama kami. Tuhan terus berdiri bersama kami di dalam merancangkan kebaikan, keselamatan bagi kehidupan kami. Karena itu, bersama kami di dalam perjuangan pergumulan kami untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi upaya-upaya, baik itu dari pribadi, baik itu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, oleh para pemimpin-pemimpin kami yang senantiasa mencari solusi jalan keluar untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Dengan diupayakannya secara terus-menerus untuk setiap orang boleh mendapat vaksin. Bahkan juga upaya-upaya secara tertib, teratur dan disiplin menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan sehingga semua upaya-upaya itu dapat menolong memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmatlah kepada kami semua, tiap-tiap orang, para pemimpin kami, untuk kami terus hidup di dalam ketaatan kepada semua yang disiapkan untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, untuk kehidupan kami. Terutama ya Tuhan, dalam semuanya ini kami boleh belajar untuk hidup kami senantiasa ada di dalam perlindungan-Mu. Hidup kami hanya bergantung semata-mata kepada kemurahan-Mu. Lindungi dan selamatkan kami semua. Setiap jemaat Shalom yang ada di tiap rumah tangga masing-masing, mulai dari reun 1 sampai reun 11, Tuhan bersama mereka di dalam pergumulan hidup masing-masing, lewat usaha dan pekerjaan, melalui pendidikan, bahkan juga semua yang menjadi harapan dan kerinduan. Tuhan jawab menurut kasih setia-Mu. Mereka yang bersyukur karena ulang tahun yang Tuhan anugerahkan. Mereka bersyukur karena semua kehidupan yang Tuhan berkati, termasuk sekalipun itu kegagalan, Tuhan memberkati. Kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik itu yang sakit di rumah sakit maupun di rumah kami masing-masing, yang terpapar positif COVID-19. Bahkan pun sakit-sakit yang diderita apapun, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau dokter tabib yang agung, akan mampu dan berkuasa menjamah, menyembuhkan, memberkati setiap makan minum obat, upaya-upaya pelayanan, baik oleh medis, baik oleh keluarga. Tuhan campur tangan, sehingga mereka keluar dari seluruh pergumulan yang berat,
mereka boleh sembuh, mereka boleh mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi semua petugas medis. Mereka sekalian ada untuk keselamatan kehidupan manusia yang bergumul dengan pandemi COVID. Tuhan selamatkan mereka bersama keluarga mereka. Biarlah kasih setia Tuhan ada bersama-sama di dalam tugas dan kerja, di dalam pelayanan mereka bagi kemanusiaan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pendidikan di Gereja Masih Injili Timur. Dunia pendidikan mulai dari SD, SLTP, SLTA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan memberkati di mana di minggu ini kami mengakhiri bulan pendidikan yang sudah dicanangkan oleh Gereja Masih Injil Timur. Biarlah Tuhan menolong memaknai semua pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan sepanjang bulan Juli ini. Agar itu mendorong, memampukan kami semua terpanggil, mendukung, menghidupkan pendidikan di Gemit ini. Ya Tuhan, berkatilah semua guru-guru yang memberi diri untuk pelayanan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Gemit, mulai di kota maupun yang terpencil di desa-desa. Tuhan memberkati Yapen Kris yang ada tersebar di Gereja Masih Injil Timur. Semua pengurus, Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam mengelola pendidikan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang di tahun pendidikan yang baru ini, yang masih terus melakukan proses belajar secara online. Tuhan mampukanlah para orang tua yang mendampingi. Tuhan memberikan mereka hikmat kemampuan, kesehatan dan kekuatan. Menolong anak-anak supaya mereka dapat melaksanakan pendidikan sekalipun itu secara online dengan penuh sukacita, dengan gembira. Dan biarlah mereka dapat menjalani proses ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah para guru mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan kami yang kami angkat di minggu kerja yang baru. Baik itu oleh pendeta, penatua, diaken, pengajar, seluruh mereka yang memberi diri bagi pelayanan. Baik di gereja, di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, selamatkanlah kami semua, seluruh anggota keluarga kami yang melakukan kegiatan baik dalam rumah maupun di luar rumah. Biar di dalam penyertaan Tuhan kami boleh dituntun, disertai, diselamatkan. Inilah doa syukur harapan kami. Dengar dan sambut, sempurnakan doa kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, jangan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.